Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami akan informasikan tahapan-tahapan seleksi P3K yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2021 ini, dengan harapan para pencari P3K ini bisa lolos semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Baiklah kawan-kawan, saya akan bagikan informasi ini tentang penerimaan calon PASN 2021 P3K untuk guru. Pertama, ini adalah alur tahapan seleksi P3K guru tahun 2021 yang akan dilaksanakan 3 tahap, yaitu di bulan Agustus, kemudian di bulan Oktober dan Desember. Jadi informasi itu untuk tahapan seleksi P3K tahun 2021. Alur tahapan seleksi P3K guru tahun 2021, yang pertama di sini adalah tenaga honorer THK 2 yang tentunya sudah masuk di data PKN pusat. Kemudian yang kedua adalah guru honorer sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta, dan guru lulusan PPG. Untuk lulusan PPG ini bisa mendaftar walaupun tidak mengajar gitu. Jadi informasinya seperti itu. Kemudian dari 1, 2, 3, dan 4 ini akan melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Jadi semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Jadi 1, 2, dan 3, 4 ini harus melakukan pendaftaran, yang pendaftarannya akan dibuka kalau tidak ada pengunduran pada akhir Mei mendatang. Begitu selanjutnya, yaitu peserta 1 dan 2 peserta 1 dan 2 tes pertama, ini 1 dan 2 tidak dapat melamar ke instansi lain. Kemudian jika informasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia dan untuk serdik kualifikasi tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Artinya ini adalah kualifikasi yang harus dilamar oleh peserta P3K. Kemudian tes pertama, jadi jika formasi tidak tersedia dan atau serdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jika tidak lolos tes pertama, jika ini untuk yang pertama itu yang untuk tes P3K itu adalah honorer K2 dan honorer guru sekolah negeri. Kemudian jika tidak lolos tes pertama, maka peserta 1, 2 ditambah 3 dan 4. Jadi tes kedua, peserta memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian peserta nomor 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Kita ketahui bahwa yang nomor 4 ini adalah lulusan PPG, jadi bebas untuk memilih instansi yang sesuai dengan domisilinya. Diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Langkah berikutnya, jika tidak lulus kembali, maka yang 1, 2, 3, dan 4 ini tes ketiga akan melakukan tes ketiga di bulan Desember
Kemudian, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai sertik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi apabila masih ada formasi yang belum terisi, maka pada tes ketiga ini bisa dilamar pada formasi yang atau yang sesuai dengan sertik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Kemudian seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Jadi samping di instansi satu, di instansi yang mungkin sudah mengajar, maka bisa melamar di instansi lain jika ada formasi yang kosong. Kemudian diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Tahap berikutnya, pengisian formasi kosong. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Itu informasi lalu tahapan seleksi P3K guru. Selanjutnya, saya informasikan bahwa jenis tambahan nilai afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K guru. Jadi ini adalah tabel jenis tambahan nilai afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K guru. Pada seleksi P3K guru tahun 2021 akan diberikan afirmasi tambahan nilai afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasi sebagai berikut. Jadi, jenis tambahan nilai afirmasi, jumlah tambahan nilai keterangan. Jadi untuk guru yang mempunyai sertifikat pendidik ini akan mendapatkan jumlah tambahan nilai 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan formasi yang dilamar. Jadi berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik serdik atau yang lulus PPG yang linier dengan formasi yang dilamar. Kemudian nomor 2 adalah usia. Jadi usia dapat tambahan nilai sejumlah 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir dan berdasarkan data Dapodik. Jadi guru yang telah 35 tahun ke atas dan masih berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan Dapodik ini akan mendapatkan nilai afirmasi sebesar 15%. Kemudian yang ketiga adalah disabilitas. Disabilitas ini akan mendapatkan nilai 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kriteria keterangan, kriteria guru yang bisa melamar dan disiapkan oleh Kemendikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Jadi untuk disabilitas ini ketentuannya atau keterangannya kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Kedua, verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Jadi afirmasinya tambahan nilainya adalah 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian informasi berikut adalah guru honorer THK2. THK2 ini adalah guru yang sudah masuk di BKN tentunya.
itu juga akan mendapatkan afirmasi nilai atau tambahan nilai sejumlah 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Peserta terdaftar di database THK2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir dan berdasarkan data Dapodik. Jadi para guru K2 yang THK2 yang tentunya sudah masuk daftar BKN dan berstatus aktif sebagai guru atau mengajar selama 3 tahun terakhir dan berdasarkan data Dapodik. Jadi semua ini afirmasi usia, kemudian THK2, ini tentunya harus sudah terdaftar di data pokok pendidikan secara nasional. Kemudian dari usia 15%, kemudian THK2 10%, maka jika ditambah THK2 yang sudah berumur lebih dari 35 tahun lebih, ya, tentunya akan mendapatkan 2 afirmasi. Yang pertama adalah pada usia 15% dari maksimal kompetensi teknis, kemudian guru honorer THK2 10%, maka jika ditambahkan mendapat afirmasi tambah nilai sejumlah 25%. Kemudian catatan di sini tambahan nilai afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif. Nah, sudah saya sampaikan tadi, diakumulatif antara usia dengan THK2. Nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada maksimal kompetensi teknis. Jadi nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Selanjutnya adalah ketentuan umum P3K. Jadi ketentuan umum P3K ini punya ketentuan setiap warga negara WNI, warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batasan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi minimalnya 20 tahun, kemudian maksimalnya adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian yang nomor 2 adalah pelamar tidak boleh dipidana, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi untuk pelamar nomor 2 ini tidak boleh, ketentuannya tidak pernah dipidana 2 tahun atau lebih. 3. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K. Jadi kalau sudah tidak pernah diberhentikan menjadi PNS, maka tidak boleh melamar di P3K. Atau sudah pernah menjadi P3K, diberhentikan dari P3K, tidak boleh untuk melamar di P3K. Dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI. Nah, ini tidak boleh mendaftar di P3K di tahun 2021. Nah, kalau sudah pernah diberhentikan dari TNI, ini tidak boleh mendaftar. Kemudian dengan hormat tidak pernah meminta dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian RI. Ini juga tidak bisa mendaftar sebagai P3K. Kemudian tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, ini diberhentikan sebagai swasta. Tidak dengan hormat diberhentikan sebagai pegawai swasta. Ini tidak boleh untuk melamar di P3K sebagai ketentuan umum P3K.
Nomor 4, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, partai politik atau terlibat politik praktis. Tidak boleh. Nomor 5, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi kalau guru itu harus mempunyai strata 1 atau D4 yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kemudian nomor 6, pelamar memilih kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku. 7. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar. 8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi atau satu formasi jabatan. 9. Persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama atau yang bekerja di instansi pemerintah. Minimal direktur kepala divisi yang bidangi SDM HRD di perusahaan swasta atau lembaga swasta non pemerintah atau yayasan. Tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Selanjutnya, rencana teknis kompetensi P3K tahun 2001, tes kompetensi, tes wawancara. Kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan berbasis komputer. Jadi untuk jumlah soal, untuk kompetensi teknis, 70-100 soal. Kompetensi manajerial, 20-30 soal. Kompetensi sosiokultural, 10-20 soal. Untuk tes wawancara ini adalah 10 soal. Waktunya 120-160 menit. Untuk wawancara ini adalah 10 menit. Tipe soal, pilihan ganda berjumlah 5, benar, salah. Kemudian untuk kompetensi manajerial, pilihan ganda berjumlah 4. Nilainya 4, 3, 2, 1. Kompetensi sosiokultural, pilihan ganda berjumlah 5. Kemudian tes wawancara ini pilihan ganda berjumlah 4. Jadi passing grade-nya PG nilai passing grade, nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan diterapkan Panselnas. Kemudian passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan Panselnas. Passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Jadi inilah rencana teknis kompetensi P3K tahun 2021. Kemudian tes P3K tahun 2021, tes kompetensi teknis. Materinya yang akan diujikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis dan jabatan. Kompetensi manajerial, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, mengelola perubahan. Kompetensi sosiokultural, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berintegritas dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku
budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan kebudayaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Ketentuan P3K guru. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan P3K guru. Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2001 adalah sebagai berikut. 1. Guru THK2 sesuai database THK2 di BKN. 2. Guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di data pokok pendidikan Kemendikbud. Nomor 3, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Lulusan pendidikan profesi guru PBG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database kelulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Tes akan dilakukan sebanyak 3 kali. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk SE Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460-B-T-B1-G-T-02-01 tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021. Tata cara unduh penetapan kebutuhan. Nah, ini. Bentuk digital dan keputusan per Menteri PAN-RB tentang penetapan kebutuhan ASN di masing-masing instansi dapat diunduh di aplikasi e-formasi Kementerian PAN-RB dengan cara sebagai berikut. Login sebagai admin pusat kepegawaian. Pilih menu dokumen dan unduh dokumen. Kemudian yang ketiga, pilih dokumen instansi penetapan CASN 2021 PDF. 4. Buka file PDF untuk melihat penetapan CASN calon pegawai negeri calon aparatur sipil negara tahun 2001. Jadwal seleksi. Ini adalah jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Pengumuman seleksi 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Pendaftaran seleksi 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Masa sanggah 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Pelaksanaan SKD, CPNS, CAT, PKN Juli sampai dengan September 2021. Juli untuk seleksi kompetensi P3K non guru itu menggunakan CAT BKN Juli sampai dengan September 2021 setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Kemudian yang ketujuh adalah seleksi kompetensi P3K guru CBT Kemendikbud. Tes 1 Agustus 2021, tes 2 Oktober 2021, tes 3 Desember 2021. Pelaksanaan SKB CPNS September sampai dengan Oktober 2021. Pengumuman akhir dan masa sanggah November 2021. Penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K Desember 2021.
Demikian tadi kawan-kawan informasi mengenai seleksi CPNS dan P3K tahun 2001. Mudah-mudahan kita semua pada tahun ini punya guru yang masih belum mendapatkan atau menjadi PNS dan ataupun juga menjadi ASN P3K dapat berhasil, dapat sukses menjadi peserta dan lulus seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.